Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat malam, selamat siang, tergantung membuka videonya ya. Gitu, semoga sehat selalu ada dalam lindungan Allah dan dimurahkan rezekinya. Kita malam ini berjumpa lagi, ingin mencoba menguak sebuah misteri yang ada di dalam diri seorang kakek ya. Ada dalam diri seorang kakek ini atas permintaan. Kita coba kuak, kita ingin tahu ada apa dengan kakek tersebut gitu, karena masa mudanya itu penuh dengan proses ya gitu, dan beliau juga suka membantu orang, suka mengobati orang juga gitu. Tetapi mungkin saat sudah uzur ya, sudah tua seperti ini, mungkin banyak kendala-kendala dalam kehidupannya. Nah, jadi kita ingin tahu, ingin coba menguak ada apa sebenarnya dengan dirinya, dengan diri beliau itu. Itu karena namanya masa muda ya, biasanya saat belajar tuh ilmu apapun dipelajari biasanya ya. Saat muda itu ilmu apa aja, haus dengan belajar. Nah, kita ingin coba cari tahu dengan media seperti ini gitu ya. Intinya kita cari tahu, langsung aja ya. Anginnya gede, dingin. Ada apa, nanti coba kita kuak ada apa sebenarnya ya. Mudah-mudahan bisa dikuak. Anginnya gede banget, dingin. Assalamualaikum. Selamat malam. Assalamualaikum. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Dengan siapa saya bicara ini? Dengan siapa saya bicara? Kijaga. Hmm? Kijaga. Dijaga. Anda sebagai apa? Kamu sebagai apa di situ? Kamu sebagai apa? Kijaga itu sebagai apa? Kuku tanah. Kuku tanah. Oh, bahasa Sunda ya. Saya kurang paham. Apa itu kukutan artinya? Oh, teman. Oh iya, teman dekat mungkin yang biara ya. Dari kapan kamu ikut dengan si Abah itu? Dari kapan? Lama. Sudah lama. Sudah lama tuh dari kapan? Sudah berapa lama? Sejak dia belum berkeluarga, Sebelum berkeluarga. kami sudah bersama. Oh, saat si Abah itu belum berkeluarga kamu sudah ikut ya? Kamu ketemu di mana waktu itu?
Kamu ketemu di mana waktu itu? Di suatu tempat. Di suatu tempat di mana? Di bukit. Di bukit. Sedang apa dulu ketemunya? Si abahnya sedang apa? Dia datang bersemedi. Dia bersemedi di situ. Memang tempat itu dulu dipakai apa? Tempat yang kamu tempati itu di bukit itu? Untuk menyucikan. Untuk apa? Mencucikan. Banyak manusia yang datang ke situ berarti. Ya, Untuk apa tujuannya manusia datang ke situ? banyak berbeda. Ada yang meminta kekayaan, kekebalan, kesuksesan. Tapi ada yang datang beda. Dia datang hanya untuk mencari teman, pendamping hidup sampai tua. Untuk mencari pendamping hidup sampai tua. Pendamping hidupnya seperti apa maksudnya? Manusia atau apa? Dia mencari pendamping hidupnya yang bisa menjaga dirinya. Oh, maksudnya mencari pendamping dari sebangsa kamu gitu. Ya, Oh. Agar menjaga selama hidupnya gitu. Berarti mempelajari ilmu keilmuan. ya, Dia bisa tahu tempat itu dari mana tadinya? Kok bisa tahu dia tempat itu? karena dulunya kakeknya Ya. pernah tinggal di bukit itu. Kakeknya pernah tinggal di bukit itu. Ya, Oh, dia punya kakek dulu. Pernah tinggal juga di situ. Untuk apa dulu kakeknya tinggal di situ? dia sengaja mengasingkan diri karena banyak yang mencarinya. Karena banyak yang mencarinya. Ya, karena kakeknya adalah sosok jawara. Kakeknya sosok jawara. Ya, Jawara seperti apa? Maksudnya jawara untuk melawan apa dulu itu? Melawan sesama orang sini atau gimana? Manusia kan berbeda-beda, tidak sama. melawan sesama bangsanya sendiri. Oh, berarti mah zaman kerajaan, bukan zaman penjajahan. Zaman penjajahan, tapi masa sudah ada, bukan kakek kan? Kayaknya zaman penjajahan deh. Dia melawan bangsanya sendiri yang selalu menyakiti bangsanya sendiri. Oh gitu. Ya, ya. Berapa lama dulu si Abah itu ritual di situ, semedi di situ? Berapa lama dulu? Setahun. 1 tahun di situ. Tidak, Kok lama sekali? Makannya gimana minumnya? Kalau dia ingin cari makan apa? karena kesabaran dia kami ganti dengan kekuatan. Dia tidak memikirkan makanan. Dia tidak memikirkan makanan. Tapi kan dia pasti makan selama setahun ya. Kalau nggak makan ya mati mungkin. Setelah selesai ritual baru bisa. Karena zaman dulu tidak memikirkan makanan. Zaman dulu tidak memikirkan makanan. Oh, maksudnya kalau makan mencari sendiri di alam gitu atau gimana? Ya,
Ya karena kalau nggak makan nggak mungkin, setahun nggak makan itu gimana. Apapun yang dia Biasanya temui, kan ada bukanya biasanya. yang bisa dia makan, dia makan. Oh yang dia temui makan dimakan. Selain si Abah itu banyak yang ke situ berarti ya? Ya, Dia mereka mempelajari apa aja? Semuanya sama? Ya? tidak. Beda-beda? Kebanyakan ingin menjadi kebal terhadap apapun. Kebal. Oh ada untuk kebal-kebal juga ya? Ya, Banyak yang menghuni bukit itu berarti? banyak Banyak. dari sosok hitam sampai putih ada. Tapi jenis sama. Jenisnya sama. Oh gitu, banyak berarti ya. Apa saja yang kalian lakukan di situ tuh apa saja? Kalian kan banyak jumlahnya, berkumpul berarti berkerumun. Ya, Nah, apa saja yang kegiatan kalian di situ sehari-hari? mengawasi setiap yang datang. Mengawasi setiap yang datang. Ya, karena makin banyak yang datang, makin banyak permintaan. Makin banyak yang datang, makin banyak permintaan. Ya, Oh iya, pasti makin banyak permintaan. kami tidak akan memberikan permintaan dari yang meminta kekayaan. Hmm. Kami tidak akan memberikannya. Tidak akan memberikannya. Ya, Kenapa tuh kalau kekayaan? karena kami pun tidak mempunyai kekayaan. Oh, jadi khusus untuk kesaktian aja ilmu. Ya, Kalau kekayaan enggak? tidak membutuhkan kekayaan. Karena kalau kalian meminta kekayaan bukan kepada kami. Iya, betul. Jadi beda-beda ini ya, beda-beda keahliannya mereka. Kalau kalian ingin kaya, pikirkan cara oleh kalian. Kami tidak mempunyai harta. Kalau kalian ingin meminta kekuatan, datang. Nah, kekuatan yang seperti apa yang kalian andalkan di situ? Yang menjadi daya tarik manusia datang ke situ biasanya apa yang paling banyak mereka minta? Kebanyakan manusia meminta Kekuatan. Apalagi tuh? sama manggil seberang. Untuk apa? Memanggil si belang tuh untuk apa? Menjaganya. Menjaganya. Sampai kapan nanti dia menjaga? Asalkan dia tidak melanggar peraturan, kami akan selalu menjaga. Kalau dia tidak melanggar peraturan, sampai kapan berarti? Akan terjaga. Sampai ada waktu nggak? Sebenarnya tidak. Oh, tidak ada batasan waktu. Ya. Kalau dia melanggar, kami pun akan meninggalkannya.
Kalau melanggar kalian meninggalkannya. Pelanggarannya apa tuh yang bisa kalian tinggalkan kalau melanggar apa? Kehidupannya angkuh, sombong. Apa yang dia punya seakan dialah yang paling kuat. Itu bagus sih. Itu bagus. Tapi sebenarnya tempat kami berdampingan dengan sosok yang ingin melawan tempat kami juga. Melawan kenapa? Karena apa? Karena kerajaan mereka tidak suka Kenapa tuh? tempat kami yang selalu ramai didatangi, sedangkan tempat dia tidak. Memang beda tempat. Kenapa kok beda tempat? Memang dia ke arah mana biasanya? Dia bisa mempunyai kekuatan apapun yang dia inginkan. Kebanyakan manusia datang meminta harta. Adanya di sebelah timur. Kebanyakan manusia meminta untuk apa? Harta. Di sebelah timur ya? Di sebelah timur tempat kamu berarti ya? Oh begitu. Biasanya kalau mereka manusia meminta bantuan, biasanya minta apa mereka? Banyak. Minta apa aja biasanya? Ke tempat itu sering meminta untuk memusnahkan musuh-musuhnya. Memusnahkan musuh-musuhnya. Terus apa lagi? Banyak untuk menyakiti sesama umatnya. Sesama. Ya. Oh, terus apa lagi? Kekayaan juga enggak? Ya, termasuk itu. Nomor satu adalah kekayaan. Terus nanti sampai berapa waktu itu biasanya? Mereka memberikan waktu tempo enggak? Memberikan waktu sampai berapa lama mungkin? Ada batasan waktu tidak? Aku hanya mendengar hanya untuk 3 tahun atau 5 tahun. 3 tahun. Lalu setelah 3 tahun gimana? Apa yang biasa mereka lakukan nanti? Mungkin dia akan mengambil orang itu. Oh gitu. Kalau tidak bisa diambil gimana? Itu urusan mereka. Kalau tidak bisa diambil urusan mereka. Maksudnya apa yang akan terjadi? Akan dimusnahkan semua keluarganya. Dengan cara gimana? Seperti apa caranya? Banyak cara. Contohnya? Ada contohnya gak? Salah satunya. Aku tidak akan menyebutkannya karena itu urusan mereka. Aku tidak mau bermusuhan. Dengan salah satunya aja, boleh tahu nggak? Ya, dengan cara dia merasa dipanggil ke tempat itu, lalu dia terjatuh, terhempas ke dalam jurang. Oh gitu ya. Sakit-sakitan juga mungkin ya, salah satunya. Kebanyakannya begitu. Tidak akan ada yang bisa menyembuhkannya.
Memang nggak ada solusi lain? Apa kamu nggak tahu? Aku tidak mengetahuinya. Tapi ada nggak yang ke tempat kamu juga, ke tempat dia juga? Ada. Oh, ada yang dua begitu. Terus gimana dong kalian? Kalian menyikapinya seperti apa? Ke tempat kamu juga, ke tempat dia juga berarti? Kebanyakannya setelah dia datang ke tempat itu, tidak lama dia datang ke tempat kami untuk meminta kekuatan, karena dia disarankan oleh tempat itu datang ke tempat kami, karena raja itu mengatakan bahwa tempat kami untuk mensucikannya supaya dia bisa sempurna dan bisa terus berjaya dan akan selalu bertambah kekayaannya. Oh begitu? Ya, Bahaya berarti ya. Apa kalian tidak melawan mereka? sebenarnya ingin melawannya, tapi raja kami tidak menginginkan peperangan. Raja kami selalu mengatakannya, biarkan saja, biarkan saja, biarkan saja. Itu yang selalu diucapkan. Ya, mungkin tujuan raja kamu adalah agar kalian tuh aman, tidak terjadi kekerasan terhadap masyarakatnya gitu. Itu bagus, raja kamu bagus itu. Raja kamu bagus itu. Jadi masyarakat dihindari gitu agar tidak terjadi pertempuran di antara kalian. Itu bagus. Berarti raja kamu menyayangi bangsanya. Tapi ada saja bangsa kami yang berbelok mengikuti raja itu. Mengikuti bangsa itu Ya. dari bangsa kalian. Ya, Oh ada juga ya. Terus diberikan hukuman apa biasanya? Dihukum nggak? sampai saat ini belum. Oh iya. Terus kembali ke si Abah. Yang tinggal, yang selalu ada mendampingi si Abah itu dari mana saja selain kamu? Ada lagi nggak yang lain? Kamu kan sudah lama. Mungkin kamu ada yang tahu, ada yang kenal. Ada. Coba panggil sini. Saya ingin bicara. Dia dari arah selatan. Oh gitu. Coba kamu panggil. Itu masih temannya, teman apa yang ada mengikuti si Abah itu? Ya. Oh itu ada. Ya udah kamu pulang ya. Kamu pulang, tapi saya minta jangan terlalu dekat ya. Dengan si Abah, kamu kembali ke tempat kamu aja. Silakan, kamu bebas tugas. Nah, kamu bebas tugas. Assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam. Oh bisa salam. Ini siapa namanya? Kamu dipanggil tadi ya? Iya, Teman kamu ya. Itu kamu bareng bersama dia udah berapa lama? jauh sebelum dia. Sebelum Kijaga ada di sana, aku sudah ada. Oh sebelum Hai, kerja anak dari sana. Iya, kamu sudah ada di sini. Semenjak dia masih sangat muda, bahkan
bisa disebut. Dia sebagai anak-anak aku sudah mengikutinya. Oh, kamu lebih lama dong? Ya, Kamu kenapa akulah mengikuti? yang menuntun dia Hmm. untuk menuntut ilmu. Kenapa kamu mengikuti dia? Karena aku ingin ada kebenaran di dalam dirinya untuk manusia-manusia yang ada di sekitar dia, supaya dia jadi manusia yang ada gunanya. Oh, jadi Maka aku menyuruh dia untuk mencari ilmu. kenapa harus dia yang kamu ikuti dari kecil? Dia memiliki suatu keistimewaan Oh, yang gitu. tidak dimiliki oleh manusia-manusia yang lain. Apa keistimewaannya yang kamu lihat dari si Abah itu? Si Abah kecil itu, Dari ketulusan hatinya. tulusan hatinya. Iya, dia di dalam hatinya, ketika dia masih sangat kecil, sangat ingin membantu manusia yang ditindas oleh manusia yang lain. Dan dia selalu menginginkan kebaikan di dalam dirinya. Gitu. Kamu ketemu dengan dia tuh awalnya seperti apa? Semenjak dia sedang berjalan di suatu tempat yang sangat jauh. Hmm. Ketika dia terpuntang-panting mencari jalan pulang. Masih kecil saat itu. Iya, Oh, dia tidak tahu jalan kemana dia melangkahkan kaki untuk pulang. Disitulah tidak sengaja bertemu denganku, yang kebetulan rumahku berada di sana. Dan akulah yang menuntunnya untuk pulang, untuk menemukan jalan untuk kembali ke rumahnya. oh gitu. Dan dia selalu cari-cari ilmu. Dia sangat gigih untuk belajar. Itu dari kecil. Iya. Sudah suka dengan hal ilmu-ilmu itu, gaib. Iya, semenjak Nah. dia mulai dewasa. Kamu waktu membimbingnya itu seperti apa cara kamu membimbing orang itu saat tersesat tadi di jalan? Aku mewujudkan diri sebagai manusia tua untuk memberikan jalan petunjuk kepada dia. Karena waktu itu dia tidak tahu dan tidak bisa melihat, tidak bisa membedakan manusia atau bukan. Karena itulah aku mewujudkan diri sebagai manusia yang sudah tua untuk menunjukkan jalan kepada dirinya. Kok kamu bisa mewujudkan diri? Caranya gimana itu? Saya soalnya baru apa ya? Ya yang saya tahu jin mewujudkan diri itu jarang sekali. Tidak semudah itu. Yang ku maksud, aku hanya dilihat olehnya sebagai orang tua. Sebagai laki-laki yang sudah tua, tapi tidak bisa dilihat oleh manusia yang lain. Karena dia masih sangat kecil, tidak bisa membedakan antara manusia dan bukan. Aku hanya dilihat olehnya ketika sudah sampai di dekat rumahnya, aku menghilang. Dan manusia-manusia yang lain yang ada di sekitarnya tidak tahu dan tidak bisa melihat bahwa aku ada di sana. Hanya anak itu saja yang mampu melihatku. Kenapa? Perbedaannya apa dengan anak yang lain? Anak itu mempunyai ketulusan dan mempunyai hati yang bersih. Hanya anak-anak yang berhati besi, yang dibimbing oleh manusia-manusia yang bermanfaat, yang bisa melihat bangsaku. Tidak semua anak kecil bisa melihatku, kecuali anak yang masih sangat kecil. Oh gitu ya. Lalu kamu tertarik, kamu ikut. Iya. Berarti kamu bukan pengikut leluhurnya barangkali? Tidak. Mungkin dulu ada leluhurnya terus kamu ikuti nggak? Tidak pernah kulihat, mungkin saja ada. Ya. Tapi aku tidak pernah tahu. Oh, kamu nggak tahu dengan leluhurnya, tidak tahu Tidak sama tahu. sekali.
Kamu ikut aja gitu ya? Aku ikut saja. Ya. Semenjak itu, akulah yang menunjukkan jalan untuk mencari ilmu kepada dirinya. Ilmu bermacam-macam ilmu, bermacam-macam kesaktian. Beraja Musti, Sepi Angin, Burjiwo, dan masih banyak lainnya lagi, termasuk Kidang Kencana. Supaya dia pelajari, karena ilmu itu bisa saja membantu ketika waktu itu, bahkan sangat membantu ketika manusia-manusia yang lain ditindas, dia bisa mengalahkannya. Oh gitu. Berbagai macam ilmu dia pelajari. Bahkan sampai saat ini dia masih memilikinya, tapi tidak bisa menggunakannya lagi. Kenapa tidak bisa menggunakannya lagi? Yang pertama, kekuatan fisiknya sudah melemah. Oh, melemah. Itu pengaruh juga ya? Iya. Karena ilmu-ilmu tadi harus dengan kekuatan fisik yang sangat luar biasa. Tidak mudah goyang. Tidak mudah sakit. Yang kedua, saat ini dia tidak pernah mendalaminya lagi. Hanya mengingatnya saja. Tidak pernah melakukannya lagi. Itu bisa mengurangi kekuatan-kekuatan yang ada di dalam dirinya. Oh, itu bisa berkurang nanti? Iya, ketika sebuah keilmuan tidak pernah digunakannya lagi, maka ilmu itu akan berkurang sedikit demi sedikit, yang lama-lama akan tidak bisa digunakan secara sempurna lagi. Oh iya. Berarti kamu lama sekali mengikuti dia, perkembangan dia ya? Iya, dari semenjak dia tidak mempunyai ilmu satupun, sampai saat ini ilmunya sudah banyak. Ilmu-ilmu yang dia pelajari, yang aku suruh untuk membantu manusia, bahkan untuk membantu manusia-manusia yang sedang terkena atau diperangi oleh bangsa jin lagi. Ilmu itu juga mereka pelajari. Banyak manusia-manusia yang mempelajari ilmu untuk menyakitinya sesama lagi. Oh iya. Makanya itu aku tuntun dia untuk mempelajari ilmu untuk membantunya, bukan menyembuhkannya, hanya membantunya saja. Ingat itu, tidak menyembuhkan. Karena aku tunjukkan kepada jalannya, hanya bisa membantu manusia, tapi tidak bisa membantu semuanya. Tidak bisa menyembuhkan, tidak bisa menyelamatkan, hanya membantu. Tidak lebih. Tidak lebih. Tidak lebih sedikit pun, hanya membantu saja. Masalah keselamatan, kesembuhan bukan urusan dia. Aku beritahu dia seperti itu. Oh ya, bagus. Benar, betul sekali. Kita hanya berusaha, tidak bisa menjamin kesembuhan. Iya. Kita hanya berusaha. Berarti itu ada juga, berlaku juga di tempat di alam kamu ya? Bahwasanya kita, apalagi saya manusia, itu wajib untuk berusaha. Iya. Berikhtiar. Ya sama berarti ya? Iya, tapi Ya, tidak semua bangsaku mengetahui ini. Oh, pahamnya beda-beda ya? Iya. Ya, di manusia juga pemahamannya beda-beda. Tidak sama manusia dengan manusia lainnya, pemahamannya tidak sama. Memang betul adanya bangsa kami, memang jika bicara tentang ilmu, bangsa kami banyak ilmunya. Iya. Tapi bangsa kami tidak sesempurna yang memberikan ilmu itu. Ilmu itu hanya bisa membantu apapun jenis ilmunya, tapi tidak bisa memberikan keselamatan, memberikan
jaminan, tidak bisa. Ilmu hanya sebagai kendaraan untuk membantu saja. Ya betul, tahu nih tentang ilmu. Jadi memang ilmu itu memang tidak menjamin, bukan jaminan, tetapi hanya media untuk berusaha. Tetapi manusia yang tidak mempunyai ilmu, maka celakanya akan mudah. Betul, ya, karena ilmu itu media untuk berusaha. Ya, orang tanpa ilmu akan tersesat. Kehidupannya terombang-ambing tanpa ilmu. Ya. Tapi dengan ilmu dia akan punya arah hidup, mau kemana, mau seperti apa. Ya itu betul. Ilmu apapun itu arahnya, dia akan terarah dengan ilmu itu. Betul. Ketika kita tergantung juga pemikirannya. Iya. Ada yang menggunakan ilmu untuk menunjukkan siapakah dirinya. Ada juga yang menggunakan ilmu untuk menyakiti sesamanya. Iya betul. Ada juga yang menggunakan ilmu untuk menghancurkan suatu kerajaan demi kepuasan untuk dirinya sendiri. Oh iya betul. Tapi ilmu yang sesungguhnya, ilmu yang tidak bisa digunakan untuk apa-apa, hanya untuk bisa membantu dan memberikan jalan keluarnya. Ilmu tidak bisa dijadikan sebagai dewa. Ilmu juga tidak bisa menjaminkan keselamatan, menjaminkan kebahagiaan, tidak bisa dijaminkan. Tapi ilmu, adanya ilmu bisa menuntun kamu ke dalam kebahagiaan, ke dalam kesuksesan bagi manusia ataupun bangsa kami. Meskipun tidak menjamin ya. Meskipun tidak menjamin, tapi ilmu itu Mengarahkan. bisa memberikan jalan yang benar. Ya, mengarahkan, tinggal Dan meraih keinginan apapun yang kalian mau. Iya betul, betul. Karena tanpa ilmu ya kita buta. Jika tidak mempunyai ilmu, jangankan kebahagiaan, kamu hidup saja akan sengsara. Ya. Semuanya dengan ilmu. Tetapi manusia bertengkar juga dengan ilmu. Ya, memang betul. Seperti yang aku katakan, ada manusia ataupun bangsa jin yang menggunakan ilmu untuk itu. Berarti di bangsa jin juga berbeda-beda ilmu. Ya. Mereka juga bertengkar. Ada yang memperebutkan suatu keilmuan hanya demi kesenangan dirinya. Pendapat ya, pendapatnya berbeda. Oh iya. Manusia juga saat ini banyak yang berbeda pendapat, bertengkar, saling menjatuhkan, saling menjelekkan karena berbeda pandangan ilmu. Jangan aneh untuk bangsa manusia. Ya, bangsa Karena jin di aja bangsa begitu. Jin seperti itu. Bangsa jin aja begitu. Terjadi. Apalagi Ya, betul. ilmu sekarang semakin banyak yang diketahui bangsa jin dan manusia. Ya. Karena itulah ada manusia yang menunjukkan ilmunya lebih tinggi daripada bangsa jin. Ada bangsa jin sebaliknya seperti itu. Tapi itu semua salah. Jangan diikutin rasa itu. Karena itu tidak benar sesungguhnya. Oh, jadi itu dia ingin terlihat kuat, ingin terlihat paling hebat gitu ya? Ada yang menunjukkan manusia lebih hebat dan lebih tangguh ilmunya ketimbang bangsa jin. Begitu juga sebaliknya, bangsa jin menunjukkan ilmunya kepada bangsa manusia bahwa dirinya selalu paling tinggi ilmunya. Tapi jangan didengarkan, semua ilmu itu sama. Yang membedakan itu keinginan untuk mempelajari ilmu dan tujuannya seperti apa. Karena ilmu itu akan terbentuk sesuai dengan tujuan pencipta. Jangan salah, ilmu yang baik bisa mencelakakan dirimu. Ilmu yang jahat bisa membantu, memberikan jalan keluarnya. Tergantung dari mana kita berpikir untuk menggunakan ilmu itu. Di saat apa, seperti apa, kamu harus tepat menggunakan ilmunya. Ingat, ilmu itu diturunkan ke bangsa jin dan bangsa manusia bukan untuk menyakiti, tapi untuk memberikan jalan keluarnya. Untuk membantu bangsa jin dan bangsa manusia, sesamanya, saudara-saudaranya, bukan untuk menyakiti, bukan untuk kesombongan. Karena ilmu sombong itu bukan milik bangsa jin dan manusia, tapi memiliki bangsa setan.
Hmm. Itu. Jadi itu milik mereka ya. Jin-jin yang sombong itu menyembah bangsa setan. Karena jin tidak semuanya seperti itu. Jin yang berilmu, mereka semua akan diam dan mengetahui ilmu dia sampai di mana. Bahkan ilmu bangsa jin sebanyak-banyaknya tidak ada tandingannya kecuali ilmu yang menurunkannya. Ya. Berarti ilmu itu harus tetap dipelajari intinya, ya. Jangan berhenti untuk mencari ilmu meskipun kamu sudah mau mati. Oh, ilmu apapun itu. Ilmu apapun itu. Intinya ilmu manusia. Ya. Untuk di dunia dan di akhirat tentunya ya. Ya. Jangan salah, setelah mati masih ada kehidupan yang lebih abadi di sana. Jika kamu tidak membawa ilmu satupun, maka kamu tidak akan menemukan jalan keluarnya. Kamu tahu tentang berita itu berarti? Iya. Oh iya, dia tadi menjawab salam. Berarti dari Muslim. Dia tahu tentang kesana. Aku mempelajari ilmu itu. Itu juga adalah ilmu. Iya betul, ilmu. Karena bangsa jin juga banyak belajar ke manusia sebetulnya. Iya. Ada juga yang belajar ke golongan manusia. Makanya bangsa jin dan manusia sesungguhnya saling membutuhkan. Saling membutuhkan. Iya. Tapi kami nggak boleh. Ya membutuhkan memang kalian. seperti itu. Tapi kami juga banyak yang diajari oleh bangsa manusia. Oh iya, ya paham maksudnya saya. Bangsa manusia juga banyak yang dibantu oleh bangsa kami. Membutuhkan bukan artinya dalam menuhankan, tapi saling bantu-membantu, saling tolong-menolong tanpa ada apapun di baliknya. Jangan ada perjanjian. Tidak ada. Ya, ya. Tidak boleh seperti itu. Oh iya. Membantu hanyalah membantu, tidak lebih daripada itu. Membantu jika ada keinginan berarti dia juga membantu. Ya, paham bukan saya. membantu artinya itu. Ya mungkin maksudnya gini ya, manfaatnya itu terkadang jin melihat manusia beribadah, ada manusia soleh, biasanya jin juga tahu, dia ikuti, dia pelajari. Nah itu kebaikannya di situ yang bisa diambil oleh jin maksudnya, gitu. Dan begitu pun sebaliknya manusia terkadang ada yang diberikan kelebihan oleh Allah, melihat kebesaran alam gaib ya. Nah itu meyakinkan keimanan juga. Nanti berita dari satu orang itu menyebar lagi gitu. Karena banyak juga yang mati suri ya, punya pengalaman gaib, itu diceritakan, jadi menambah keyakinan kepada kita juga gitu ya. Dan ada juga kejadian-kejadian seperti anak kecil hilang gitu. Terus anak kecil itu saya lihat di YouTube ya, serasa ada yang gendong, serasa ada yang meluk katanya. Mungkin itu bagian dari makhluk gaib juga ya. Jadi banyak juga gitu. Sebenarnya segala apapun yang terjadi, entah itu manusia dikerjain oleh bangsa jin, jika kamu pelajari lagi, itu artinya kamu harus lebih tahu lagi ilmunya, lebih mempelajari lagi untuk lebih mengenal siapa yang menciptakanmu, bahwa yang menciptakanmu tidak hanya menciptakan manusia, ada juga bangsa. Harus lebih mendekati diri lagi kepada yang menciptakannya. Manusia mampu melihat bangsaku itu bukan karena ilmunya, tapi yang kuasa menunjukkan kekuasaannya, memberikan penglihatan kepada manusia itu bahwasanya alam ini lebih luas dari yang dipikirkannya. Penghuninya bukan hanya dari manusia. Jadi manusia tidak perlu dan jangan pernah sedikit pun untuk sombong. Karena kesombongan itu mampu menghancurkanmu. Jangankan manusianya sendiri, bangsaku, bangsa jin, ketika melihat manusia yang sombong, kami tidak menyukainya.
terutama di ajaranku. Tapi ada sebagian juga yang ajarannya berbeda denganku, sangat menyukai hal-hal seperti itu. Hati-hati dalam mencari ilmu. Jangan salah untuk melangkahkan kaki ini mencari ilmu dan menuntut ilmu. Ya, ya. Terima kasih ya. Saya banyak belajar ini. Nanti saya coba berbagi. Terima kasih banyak. Sama-sama. Terus yang ada di dalam diri si Abah itu atau yang mengikuti si Abah itu hasil belajar ilmu. Karena sekarang kan sakit-sakitan tuh. Iya. Ada dari yang lain atau ada yang harus dilakukan oleh beliau? Ya, ada sedikit yang harus dilakukan olehnya. Apa itu? Untuk membersihkan dirinya. Oh ya, perbanyak ibadahnya, dipulin ya. Iya. Biar ibadahnya itu full. Ilmu-ilmu. Ya, betul. Itu Bagus. Bisa netral ya. Biar ilmunya Karena tidak ketika berbalik ya. manusia kembali lagi ke Sang Pencipta itu harus dalam keadaan bersih. Ya, ya. Ilmu itu akan menjadi timbangan. Jadi intinya ibadahnya harus istiqomah ya, harus dipertajam lagi. Gitu. Ya udah, terima kasih banyak. Sama-sama. Silahkan kembali. Aku pulang. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau kita ambil pelajarannya ya, bahwasanya belajar ilmu itu penting ya. Penting sekali dalam belajar ilmu. Kita harus terus belajar ya, harus terus mencari ilmu. Khususnya untuk anak-anak muda, untuk generasi-generasi muda, terus raih cita-citamu. Ya, terus berusaha, sampai kapanpun terus berusaha. Meskipun tadi ilmu tidak memberi kepastian, tetapi ilmu itu memberi celah, memberikan jalan. Nah, setelah kita ada jalan, tinggal kembali ke diri kita. Nah, jadi untuk Anda yang sudah menempuh pelajaran dimanapun, berarti Anda sudah menemukan jalan itu. Ya, Anda sudah menemukan jalan itu, tinggal kembali Anda mau seperti apa berjalan di jalan itu, dan mau kemana Anda berjalan di jalan itu kembali ke diri kita. Gitu. Agar kita sukses dalam mencapai perjalanan, agar kita berhasil menemukan tujuan, maka bagaimana cara kita berjalan di jalan itu. Nah, jadi kita harus berusaha agar di dalam perjalanan itu kita bisa menemukan jalan yang lurus dan cepat ketemu arah. Ya, karena apa? Karena di dalam perjalanan, ingat, banyak rintangan di dalam perjalanan. Banyak rintangan, banyak halangan, banyak liku-liku di dalam perjalanan. Nah, di situ kita harus bisa menyikapi. Gitu. Kenapa tadi bicara si bangsa jin ini bicara ilmu tidak menjamin, tidak ada jaminan? Karena tadi ketika kita di dalam perjalanan, setinggi apapun ilmu kita, kalau kita mempunyai ego yang tidak baik, mempunyai egoisme yang tidak baik, mempunyai pemikiran yang tidak baik, mempunyai hati yang tidak baik, mempunyai hati iri, mempunyai hati dengki, mempunyai hati merasa diremehkan, mempunyai hati merasa direndahkan. Nah, itu hati-hati yang ego diri. Nah, disitulah ilmu akan terpengaruh oleh diri kita. Ilmu akan terpengaruh oleh hati dan pikiran manusia itu. Maka dari itu, setelah kita mempunyai ilmu, ada kelanjutannya, yaitu apa? Membersihkan pikiran, membersihkan hati kita. Agar apa? Agar ilmu itu bisa betul-betul bermanfaat, khususnya untuk diri kita, untuk keluarga kita, dan untuk sesama masyarakat sekitar kita. Nah, dan harus diingat juga bahwasanya tadi kembali, ilmu itu adalah sesuai pikiran manusia. Nah, ilmu itu akan berbeda-beda ketika manusia yang memegangnya. Berpikiran berbeda-beda, tidak sama. Gitu. Dan ilmu itu banyak. Gitu. Manusia bertengkar pun dengan ilmu. Manusia berbeda pendapat pun dengan ilmunya masing-masing, dengan pendapatnya masing-masing. Ada yang setuju dengan pendapat ini, ada yang tidak setuju dengan pendapat ini. Gitu. Ada yang mendukung, ada yang tidak mendukung. Ada yang menganggapnya itu jelek, ada yang menganggapnya itu bagus. Dan sebaliknya, manusia akan selalu seperti itu, akan selalu saling menyalahkan. Gitu. Manusia itu akan selalu saling menyalahkan dan akan selalu merasa paling benar ilmunya menurut dirinya dan menurut orang yang searah pikirannya. Ketika orang itu tidak searah pemikirannya, maka orang itu akan dianggap salah dan akan dianggap tidak baik. Manusia akan selalu seperti itu. Nah, kita mau kemana? Apakah kita mau seperti itu?
mau terus saling menjatuhkan, mau terus saling menyalahkan, mau terus merasa diri kita paling benar, pendapat kita paling bagus. Nah, sampai kapan kita seperti itu sehingga tidak akan terjadi titik tengah dan tidak akan terwujud titik tengah itu. Nah, tapi itu kodratnya manusia hidup di alam dunia itu harus seperti itu. Kalau tidak seperti itu mungkin tidak tahu alam dunia itu sudah seperti apa ya. Gitu. Tetapi saya selalu menghargai pendapat-pendapat orang lain. Kenapa? Karena manusia harus selalu berbeda pendapat. Nah, contoh, kenapa manusia dengan manusia ada peraturan persidangan? Ya, ada hukum, ada persidangan dan ada hukum di situ. Nah, kalau kita kaji baik-baik, kenapa itu ada aturan di situ? Kenapa ada hukum di situ? Kenapa ada di sini saling beradu pendapat? Nah, karena di sini ada tatanan, ya. Ada sebuah tatanan kehidupan manusia agar lebih tertata, satu, dan kedua di sini akan terjadi juga seperti tadi, akan beradu pendapat dengan ilmunya masing-masing. Nah, jadi manusia itu ruang lingkupnya di situ-situ aja sebetulnya. Gitu. Di situ-situ aja. Mau beradu pendapat, mau berdebat, mau apa, pokoknya bebaslah sesama manusia beradu mulut. Karena manusia itu harus beradu mulut. Bener nggak? Manusia itu dalam kehidupannya selalu beradu mulut. Mulut si A dengan mulut si B terus beradu. Terus dengan ilmunya. Si ini membawa ilmu ini. Si ini membawa ilmu ini. Mereka beradu mulut sesuai ilmunya. Gitu, misalkan ini ini si A, ini si B. Si A dengan tampilan barunya menyalahkan si B. Nah, si B tidak mau kalah dong, karena merasa si B itu sudah benar. Yang salah itu justru si A. Nah, menurut si A yang salah itu si B. Datang lagi nanti si C, datang lagi si D, dan terus seterusnya mereka mempunyai pendapat yang berbeda. Dan akhirnya manusia itu hidup dalam sehari-harinya adalah untuk beradu mulut. Betul nggak? Nah, jadi jagalah mulutmu, lebih baik isi mulutmu dengan zikir, isi mulutmu dengan kalimat-kalimat Allah, daripada disibukkan dengan beradu mulut dengan hal-hal yang intinya lebih mengutamakan ego kita. Daripada kita beradu mulut lebih mengutamakan ego kita, ingin mengangkat diri kita agar diri kita dianggap benar oleh orang lain, lebih baik isi mulutmu dengan kalimat Allah. Karena jika kita kaji, manusia ini hidup hanya sementara. Gitu. Kembali kita harus menyiapkan bekal di dunia untuk meraih nanti di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Semoga banyak yang bisa kita petik. Ingat, jangan pernah saling menjatuhkan, jangan pernah saling menyalahkan. Lebih baik hidup itu belajar terus dan belajar terus dan belajar terus belajar. Sampai kapanpun terus belajar. Bangsa jin pun tadi mengucapkan sampai mati pun belajar. Masa kita kalah sama jin? Kita manusia, jangan kalah dong sama jin. Sampai mati pun belajar. Nah, berarti kita sampai umur berapapun terus belajar. Jika kita belum paham, terus belajar. Gitu. Jika kita belum paham juga, terus belajar juga. Karena tadi investasi yang paling bagus itu adalah belajar ilmu. Itu saja. Di dunia maupun di akhirat, investasi yang paling utama adalah belajarlah ilmu dimanapun saudara berada. Ketika ada ilmu di lingkungan saudara, belajarlah. Karena itu investasi yang paling besar. Ilmu apapun, itulah investasi yang paling berharga. Ilmu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa, jika ingin melihat keseharian, ada di Kang Moh Channel, ya. Dan jika ingin datang hari Senin sampai Kamis, usahakan pagi hari. Itu saja mungkin, ya. Terima kasih banyak. Sehat selalu untuk semuanya. Terima kasih untuk para dermawan yang sudah membantu untuk Pondok Pesantren Manah Rasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.